السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض الصالحين الإمام النووي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan oleh Allah pada pagi hari ini bisa kembali mengkaji beberapa ilmu-ilmunya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita pelajari akhirnya sareng ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang barakah, menjadi ilmu yang manfaat di dunia hatta al-akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengaji tentang babul muraqabah, bab tentang muraqabah. Muraqabah itu adalah pemantauan, pengintaian, kalau bahasa anak sekarang monitoring. Monitoring. Siapa yang maha memonitoring, mengintai, memantau kita? Allah. Makanya orang yang muraqabah, yang merasa dirinya dipantau oleh Allah, yang merasa dirinya dimonitoring oleh Allah, itulah orang yang muraqabah. Jadi muraqabah itu adalah pemantauan Allah, monitoring Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin wa taqallubaka fis sajidin. Allah berfirman, alladzi yaitu adapun Allah Subhanahu wa taala, zat yaraka yang maha melihat engkau. Jadi Allah melihat kulubul panjenengan, Allah melihat kita. Nah, ini kan Allah maha melihat kita. Nah, ini kan di dalam tafsirnya jika itu ilas shalah, yang dimaksud maha melihat kita hina taqumu, pada saat engkau berdiri. Yang dimaksud berdiri dengan tafsir Jalalain nikah ilas shalah, pada saat kita sholat. Nah, ini yang dimaksud berdiri. Makanya ngaji Al-Quran harus ada tafsirnya. Jadi tidak hanya cukup dengan misalnya belajar Al-Quran, oh sekarang kan sudah ada terjemahan. Iya, terjemahan hanya menerjemahkan bahasanya. Tetapi apa yang dimaksud taqum pada saat berdiri? Apakah berdiri pada saat misalnya di luar masjid? Apakah berdiri pada saat misalnya mengambil atau bekerja dan sebagainya? Mengambil makanan atau bekerja dan sebagainya?
Ternyata yang dimaksud ayat ini adalah Allah melihat kita pada saat sholat. Jadi taqum berarti berdiri menegakkan sholat. Jadi ketika kulubun panjenengan as-sholat, Allah memantau kita, Allah melihat kita. Makanya tidak ada alasan kita tidak khusyuk. Tidak ada alasan kulubun panjenengan sholat tidak memikirkan dan mengingat Allah. Karena Allah melihat kita. Dan nikah yang harus kulubun panjenengan mantapkan di dalam hati kita. Ketika kita sudah lihat usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblah, rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Pada saat takbiratul ihram, maka hadirkan Allah di saat takbiratul ihram. Allah memantau kita. Nah, pada saat itu kulubun panjenengan tidak ada alasan sholat kita memikirkan yang lain selain Allah. Ini kan namanya muraqabah. Jadi Allah memantau kita. Jadi Allah melihat kita pada saat sholat. Maka sholat jadi mainan. Allah bukan hanya melihat fisik kita, tapi Allah juga melihat hati kita, zahir dan batin kita. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah juga melihat gerak tubuh kulubun panjenengan. Allah memantau gerak tubuh kita fis sajidin, pada saat sujud. Apa yang kita lakukan di saat sujud? Apa yang kita lakukan hati kita pada saat sujud? Apa yang kita lakukan hati pikiran kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kulubun panjenengan sujud, hati kita ingat Allah, lisan kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana, maha suci Allah, Rabbi, Tuhanku, al-a'la, yang maha tinggi. Dan kulubun panjenengan ketika sujud, lisan kita Subhana rabbil a'la, hati kita ingat Allah, pikiran kita yaitu ingat kebesaran Allah. Allah maha tinggi, berarti manusia rendah di hadapan Allah. Ini kan diinginkan oleh Allah, diperhatikan pada saat kulubun panjenengan sujud. Jadi sujud anika berarti apa? Anika tawadhu, apa anika rendah di hadapan yang memerintah sujud. Makanya tawadhu ini kan menempati posisi tinggi dalam kehidupan manusia. Orang akan ditinggikan derajat ketika dia tawadhu, rendah di hadapan Allah. Tapi ketika dia tinggi di hadapan Allah, justru Allah akan merendahkan dia sebagai manusia. Contohnya siapa? Iblis. Iblis ini kan tinggi di hadapan Allah. Tinggi, tinggi kan Gusti Allah. Surah-surah tak ada. Oh, antara sujud ke Adam ketika makhluk ki anyar ya Allah. Oh, tinggi kan Gusti Allah. Akhirnya direndah. Malaikat tidak sujud merendah di hadapan Allah. Emuljuki Gusti Allah takun bude suara. Dan jadi kekasihnya Allah. Oleh karena itulah ini yang harus kita sadari dan kita yakini, Allah memantau gerak langkah kita pada saat sholat dan pada saat kita sujud, dipantau oleh Allah. Coba kulubun panjenengan anakku, mun pantau berpimpinan dengan tidak beda kerja. Itu pas bodoh sidak mereka, itu kerja. Apa yang lakukan ini? Padahal tadi lakukan bitong tapi padahal tak tahu apa saya bitong, karena biar tampak kerja rajin. Beda kerja ada pemantau dan tidak. Beda. Nah, sama dengan sholat. Ketika kita sadar bahwa kita dipantau Allah, maka sholat tak main. Sholat kita harus dijaga. Legenika yang harus kita lakukan, makin belajar bagaimana sholat kita selalu dipantau oleh Allah. Perasaan kita sadari bahwa Allah memantau kulubun panjenengan. Allah melihat gerak langkah kita semua. Makanya Sayyidina Hasan, saya selalu menyampaikan Sayyidina Hasan ketika mau sholat gemetar nih.
Ditanya, wahai cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kau gemetar? Apakah kau sakit? Kemudian Sayyidina Hasan mengatakan, kamu tidak tahu. Sebentar lagi aku mau menghadap siapa? Ya Allah, coba. Tak usah ujautan, tak usah takar ke pangeran, ke Allah. Panjenengan misalnya dipanggil bupati, karisat jompon latihan, borong mangkok dekian toju oben bupati. Boleh yang panggil presiden, ada pun 2 hari seminggu lah acer, baru acara ajalan kok. Jalan di Istana Merdeka, belajar, sibuk. Padahal presiden pada manusia. Aneka Allah. Loh, bagaimana kita tidak melakukan persiapan ketika mau menghadap Allah, menyembah ke Gusti Allah. Pasin mainan menyembah ke Gusti Allah. Makanya kalau kita menyebutkan semua harus total persembahkan ke Gusti Allah. Pakaian pafokus, zahir pafokus, pakai siwak, siwak. Kecuali yang dimakruhkan, yang berpuasa makruh ketika di atas duhur, nikah makruh. Makruh aki oleng ngangkui siwak lah nikah. Kecuali yang tidak berpuasa pakai siwak, mari ro'om. Ngadep ke Gusti Allah. Sunnah Rasulullah dipakai kan. Nah, pakai imamah yang laki. Ini ke sunnah. Bajunya fokus, setrika, pakai parfum. Lah, kan menghadap Allah lah. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh para imam madhab. Bagaimana ketika menghadap Allah? Pakaian yang termahal dan terbaik dipakai ketika saat menyembah Allah. Dan ini kan. Sekarang sudah banyak terbalik. Pada saat menghadap manusia, pakaian yang mapan dipakai. Tapi pada saat yang menyembah Allah, maka yang sederhana, yang biasa saja dipakai. Tinggal kuya kalau pisu fokus nanti telasan. Telasan pun nggak sunnah. Setiap saat kita sholat wajib pakai. Mau dipakai dah mah. Tila mati tak kira ngangkui. Kalampi. Pakun satu pakaian busana kita adalah kain kafan. Kain kafan apa ada? Sesoki tak sesoki, pejabat tak pejabat pada melai pasar. Pada. Tak kira bodoh. Mana misalnya bupati, presiden, kain kafannya yang 50 juta. Tak kira pakun pada. Pada kain kafannya. Coba. Harta tidak akan dibawa ke dalam kubur. Karena pada saat makin pasraki kopi ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pamapan ngadep ke Gusti Allah. Coba pada yang nikah bab muraqabah. Ini mungkin sederhana dan mudah kita dengarkan tapi sulit untuk dipraktikkan. Ini kan. Apa jengkuru pertama Allahu Akbar. Nah, kalau bisa sampai salam assalamualaikum tetap dalam monitor pengawasan Allah. Nah, ini kesara, apa jangan ni dipantau terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belajar yang mana bab muraqabah, pemantauan Allah. Jadi ini kun berak pemilu pada pemantau pemilu. Benih kun berak napa pemantau napa banyak kan? Pemantau apa inspeksi atau napa semacam ada sidak macam-macam. Nah, ini ke macam-macam ni. Nah, ini ke Allah setiap saat memonitor kita. Kita tidak lepas dari pantauan Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di dalam surah Al-Hadid, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa, dan dialah Allah ma'akum bersama kalian aina ma kuntum dimanapun kalian berada. Ya Allah, coba pas amak siata dek remah berarti abang tak yakin insya Allah berada dan bersama kita. Ini kamu sih ada bu. Wa huwa ma'akum, Allah bersama kita. Aina ma kuntum, pada saat di mana kita berada.
Biar makin pada masjid Allah bersama kita, luar masjid Allah bersama kita. Tapi Allah tak lepas dari memantau, melihat kula panjenengan. Lemon pun Allah tak lepas berarti abah ni kudu takut terus ya Gusti Allah, diawasi terus, diawasi gerak-gerik tiga oleh Allah. Di rumah diawasi, di kantor diawasi, di pekerjaan diawasi, di lapangan diawasi, di jalan diawasi, di masjid diawasi, pada saat tidur diawasi. Diawasi terus buat Gusti Allah. Aduh. Jawab. Ini yang harus dihadirkan. Mun Allah mengawasi kan pastodus mun amaksiat. Pastodus kalau mencaci orang karena Allah melihat. Aduh, matang ciptaan caci. Mun Gusti Allah pas kita nyale orang, aduh. Matang ciptaan caci. Lah nyala ka orang, aduh, mak ageng ku katang ciptaan. Loh, dilihat, dipantau oleh Allah. Nah, makanya kenikah yang harus dihadirkan dalam keberadaan kula pun panjenengan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di surat Ali Imran, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa alaihi, bagi Allah la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi. Ada sih tersembunyi, mungkin bagi manusia. Empian tak kira oning apa yang saya pikirkan mungkin. Tak kira tahu aja. Tahu saya kenika apa sih bodi kandong gula nika. Gula nyambi pesen apa tak tahu aja. Saya sambil gula apa tak tahu aja. Tersembunyi masih di hadapan manusia. Tapi mun Allah tidak ada yang tersembunyi ketika di hadapan Allah. Tak tahu. Gula tahu nih jampian kandong nyambi pesen nyambi apa tak tahu aja. Okay? Nyambi napa? Macam-macam di kantongnya. Gula nyambi tasbih na banten nih. Kan tak ada saya tahu. Saya kasang nih kan apa saya nih. Tak ada saya tahu. Tersembunyi masih. Tapi bagi Allah la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi. Makanya sampean mau lari kemana, manusia mau lari kemana, tetap dalam pantauan Allah. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi, di muka bumi ini tidak ada yang tersembunyi, ada. Fis sama, di langit. Wong dina Allah kapi mak tersembunyi berapa macam dina Allah kapi. Tak bisa tersembunyi. Pada nampian yang menciptakan HP. Si akebai HP, hafal komponen apaan. Jeung si akebai mak bisa tak hafal lah. Jeung si akebai arwah komponen ria. Wah, tahu kapi. Jeung si akebai. Nah, makanya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Makanya kita selalu dalam pantauan Allah. Malulah pada Allah. Kau tutudus ke Allah. Abak ni ngai beri umur kesehatan pas tak yang ku ibadah todus malu ke Allah. Ki abak ni ngai beri menolong Allah tapi tak akan ku ibadah tak ngi sokor. Mon ibadah kepada Allah perhitungan. Okay? Makanya ibadah ke Gusti Allah cek perhitungan. Nah jadwal solat, nah waktu-waktu solat ini hanya mendisiplinkan. Beni membuat kita perhitungan kau tu perak terikat ke bekto ke nikah. Ibadah beni kun perak 5 bekto. Banyak ibadah ke Gusti Allah. Cuman didisiplinkan dalam agama. Saya wajib pada 5 bekto. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi ibadah ke Allah bukan hanya terpaku kepada lemak kenikah. Nah, itu hanya mendisiplinkan dalam alaqo syariat sewa. Makanya setiap saat kau tu ingat ke Gusti Allah. Makanya Allah bersama kita. Dimanapun, kapanpun berada. Allah memantau. Makanya ingatlah kepada Allah. Muka-muka 3 ayat ini mampu mengetuk hati kita untuk selalu kita ingat kepada Allah dan malu kepada Allah karena setiap gerak langkah kita diawasi, dilihat oleh Allah. Mungkin kula pun pancen dengan makin juk kula tahu ning kakar teka ate nempian. Tapi mun Allah tahu
Hatimu di mana sekarang? Kadang fisiknya berada di Masjid Ar-Raudhah, hatinya ada di rumahnya. Atau hatinya berada di kandangnya, hatinya ada di sawahnya, hatinya ada di porah, hatinya ada di pasar. Nah, fisiknya berada itu bisa jadi pikiran kita ada di rumah dan di pasar. Nah, Allah seoning, mun kula tak oning, tak bisa maca orang. Nah, kita bagaimana membaca diri kita? Jangan sibuk membaca orang lain. Kenika pun urusan Allah mon. Sing ngolati seorang semuanya Allah mon. Kita tak di kewajiban baca orang lain. Kita punya kewajiban membaca diri kita. Kita saat ini sudah bagus enggak? Lebih bagus dengan yang kemarin tidak atau lebih coba? Kemarin ngatur lagi salawat 1000 satiang kok berempat. Tuh, tak ada pak saya bujak berarti lebih coba. Lakuna batak boleh. Lah, evaluasi terus menerus. Saat ini saya sholat sunnahnya berapa? Oh pancet pakun ki, oh pancet perak, pancet. Tadi berkembang ki, lakuna bawa terus. Ki, nah oleh karena itulah, ayo kita sadar bahwa la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya tampak terang benderang bagi Allah. Semoga kula pun panjenengan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, epatakok ke Gusti Allah, epatodus ke Gusti Allah sehingga kita tak laku maksiat, sehingga ketika kejelekan kula pun panjenengan elakoni, kecubaan kula pun panjenengan elakoni, maka kita ikuti dengan kebaikan. Moga-moga ketika kula pun panjenengan alaku kecubaan, maka moga-moga kita bisa mengikutinya dengan engkikak dinto kapokusun. Karena Kanjeng Nabi ni kan terus sakinah, terus sana ni kan Kanjeng Nabi adabu ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, dan takutlah engkau kepada Allah. Takwalah engkau kepada Allah. Dimanapun engkau berada, pada saat engkau berada, takut ke Gusti Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah as-sayyi'at, kejelekan dengan kebaikan. Maksudnya muntila panjenengan ala kau coba taro kebagusan. Ambuah, aduh engkau coba ala kau segera ala kau kebagusan. Benih maksud ala kau cobaan aku busan mas. Apa jeng maksiat, apa jeng boleh maksiat. Orang nyinginya mana? Benih ki. Salat terus maksiat jalan STMJ rohnya man. Abojeng malolo king maksiat, bojeng maksiat. Sakarang abojeng mari abojeng ngicok, sana abojeng ya bener nyingi. Maksudnya kula pun panjenengan ketika ala kecobaan sadar dan berbuat baik. Cak ala coba boleh rohnya mana nyingi lagi. Muka-muka ibaratnya sempurna surah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.